Salam Bapak Ibu, saya Serius Malaya. Izinkan saya membacakan tugas kelompok kami, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 35 kelompok B. Adapun kelompok kami antara lain Ibu Herta Sialagan sebagai fasilitator kami dan Ibu Marisa Siahaan sebagai pengajar praktik kami. Adapun kami di kelompok yaitu Bapak Sitius Warubu dari SD Negeri 076722 Lelemoyo Samiri dan Bapak Sedihati Harefa dari SMA Negeri 1 Semembawa dan Bapak Tafona Sehinduru dari SMA Swasta Bintang Laut dan saya sendiri Serius Malaia SMA Swasta Binakasi dan Ibu Maria Marsitela Bago dari TKK Pemina Baluse. Ada 3 bahan kelompok diskusi kami di sini, yaitu 1. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi kekuatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosiobudaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati sesuatu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosiobudaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu menuntun agar anak tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan dengan kodrat alam anak maksudnya adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak. Hal tersebut kita kenal sebagai pembelajaran berbasis kontekstual. Kita lanjut pada hasil diskusi konteks sosio-kultural di daerah Kabupaten Nias Selatan. 1. Gotong royong. Sesuai dengan gambar yang tertera pada slide kita, yaitu melaksanakan kegiatan kerja bakti yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian, saling membantu dalam memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, seperti yang tertera pada slide di atas. Selanjutnya 2, nilai kerukunan atau persatuan. Menunjukkan sikap saling peduli terhadap sesama dengan berkunjung ke rumah duka. Salah satu contohnya. Kemudian memberikan rasa aman dan nyaman. Foto ketika para mahasiswa-mahasiswi KKN di desa. Selanjutnya 3, nilai kerukunan atau persatuan. Bekerja sama dalam memasak ketika ada acara suka maupun duka, serta membagi tugas dan peran yang telah disepakati, seperti yang terlihat pada gambar slide di atas. 4, menghormati warisan budaya. Warisan budaya dalam hal ini adalah melakukan orahua atau yang disebut dengan musyawarah dalam sebuah kegiatan. Kemudian Fahombo Batu yang disebut dengan lompat batu yang sudah diperkenalkan kepada anak-anak dari usia dini. Kemudian 4, menghormati warisan budaya. Nasi adat Nias atau Fahe Nifalegu yang selalu disajikan ketika ada acara dan ada acara memasaknya sudah diperkenalkan kepada anak-anak dari usia dini hingga dewasa.
Selanjutnya batik Nia Selatan yang berupa baju dan selendang. Kemudian hasil diskusi kami yang kedua yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi kekuatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosio budaya di daerah Anda, yaitu berkebinekaan global. Pelajar atau peserta didik khususnya di Kabupaten Nia Selatan mampu mempertahankan budaya luhur dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun salah satu contoh berkebinekaan global yaitu permainan tradisional atau yang disebut dengan hombo batu. Kemudian adalah melestarikan dan mengenal lagu-lagu daerah atau yang disebut maina. Bergotong royong, pelajar atau peserta didik di Kabupaten Nia Selatan dapat memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan menjadi ringan dan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Bergotong royong dalam hal ini adalah pembiasaan kegiatan Jumat bersih. Kemudian adalah piket di kelas. Selanjutnya adalah mandiri. Pelajar atau peserta didik di Kabupaten Nia Selatan merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian kreatif. Pelajar atau peserta didik di Kabupaten Nia Selatan kreatif mampu membuat sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Dokumentasi tingkat tamat kanak-kanak dalam membuat alat permainan edukatif dalam kurung AP membuat rai topi dari adat dari bahan bekas. Selanjutnya hasil diskusi kami pada pertanyaan ketiga, yaitu sepakati sesuatu kekuatan pemikiran KHD yang mendebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosio budaya di daerah yang Anda dapat terapkan. Menerapkan budaya 5S. Salah satu budaya positif di sekolah yang ingin diterapkan adalah 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengajak semua guru untuk menjadi tauladan bagi siswa untuk menerapkan budaya 5S tersebut. Menerapkan budaya 5S, walaupun sudah berjalan selama ini di sekolah, namun kelompok B calon guru penggerak Angkatan 11 merencanakan menerapkan budaya 5S tersebut di awal tahun ajaran baru ini di sekolah masing-masing. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Dengan menguasai keterampilan ini, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi murid. Selain itu,
Memahami karakteristik unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Ketika melaksanakan kegiatan pembiasaan, tantangan muncul dalam upaya membuat aktivitas tersebut berdampak nyata bagi perkembangan murid. Upaya yang harus dilakukan adalah solusi terletak pada konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif. Hasil yang bermakna dapat dicapai. Adapun upaya yang harus dilakukan. Tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Untuk mengatasi ini, langkah awalnya adalah berkomunikasi dengan komite sekolah dan orang tua murid. Dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, dapat diciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya mendukung program-program sekolah. Terima kasih telah mendengarkan dan memahami pemaparan materi kami dari kelompok B, calon guru penggerak angkatan 11. Salam bagi kita semua. Ya aho.